beritahu Tuhan kita memang maha kasih. Dia mengasihi saudara dan saya begitu dalam. Sama-sama tepuk dada saudara masing-masing, katakan saya dicintai Tuhan. Tapi dia juga maha tahu. Dia mengasihi saudara dan saya, memberikan saudara dan saya kehendak bebas. Kita bebas memilih jalan hidup kita. Tetapi kenapa dia Tuhan yang mengasihi kita seringkali harus menutup jalan? Karena dia Tuhan yang juga maha tahu. Karena dia tahu seringkali ada dari kita yang memilih jalan hidup yang salah. Sehingga seringkali dia harus menutupnya. Karena itu saya mengatakan Tuhan seringkali buka jalan buat saudara dan saya. Caranya, dia menutup jalan yang salah. Supaya saudara tidak makin terjerumus. Yang setuju katakan amin. Itulah Tuhan kita. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa saudara dan saya. Bukan karena dia jahat. Tetapi karena dia maha tahu. Karena dia tahu apa yang saudara minta. Mungkin justru bukan memberkati, tetapi menjerumuskan saudara dan saya. Karena itu seringkali dia harus dengan sengaja menutup jalan. Seringkali dia blok dulu pintunya. Dia kunci dulu pintunya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa sadar. Dan supaya saudara dan saya berbalik arah. Dan berada dan masuk ke jalan yang lebih benar. Yang setuju katakan amin. Pernah saudara nonton film horor? Zaman sekarang setan gak ada yang takut sama orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen ke bioskop bayar 120.000 untuk nonton setan, saudara. Saudara pernah nonton film setan? Oh, di sini semuanya tontonannya cuma doa pagi GSJS dan Sela. Bangga sekali saya, saudara. Pernah nonton film horor? Saya dulu pernah diajak teman saya nonton. Film horor itu ngeri. Dan saudara ada satu adegan saya ingat. Itu balik pintu. Terus ada cewek nih. Dia kayak cewek gak ngerti apa-apa. Terus dia mau buka pintu. Di baliknya ada setan. Seluruh bioskop semuanya teriak. Ojo masuk. Padahal bisa dengar gak saudara? Bisa. Kenapa kita bilang jangan masuk? Karena kita apa? Tahu di balik pintu itu ada apa? Ada setan. Begitu juga dalam hidup kita. Kenapa seringkali Tuhan bilang kita, no. Enggak aku jawab. Enggak, pintu aku enggak bukain. Kenapa? Karena Tuhan yang maha tahu di baliknya ada iblis, di baliknya ada kejatuhan. Tetapi karena dia mengasihi saudara dan saya, dia membukakan jalan yang baru. Supaya saudara dan saya tidak salah jalan. Dan seringkali, dan mohon maaf saya ralat, bukan seringkali, setiap kali. Kalau Tuhan yang buka jalan, pasti jalannya lebih baik buat saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Karena itu hari ini kita mau belajar. Dari Tuhan yang menutup jalan. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan menutup jalan, belum tentu Tuhan itu jahat. Justru seringkali Tuhan punya alasan untuk dia menutup pintu dalam hidup saudara. Karena itu hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 peristiwa. Di mana Tuhan menutup pintu bagi Paulus. Dan dalam 3 peristiwa ini Tuhan sendiri yang turun tangan menutup. Kalau Tuhan sendiri yang turun tangan, ini berarti serius. Padahal Paulus berkata Tuhan selalu membawa jalan kemenangan. Tetapi itu lahir dari pintu-pintu yang tertutup. Nah, 3 peristiwa ini yang akan menunjukkan kepada saudara dan saya. Kenapa Tuhan menutup jalan? Seringkali dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita buka Kisah Para Rasul 9. Ayat 3-8. Ikuti saya di dalam Kisah Para Rasul 9. Ayatnya ke-3-8. Dikatakan dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi ia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara. Saulus, Saulus, maksudnya Paulus. Tetapi namanya belum diubah oleh Tuhan. Namanya Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanggu-manggulah teman-teman seperjalanan.
Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8 baca sama-sama. 1, 2, 3. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dan mereka harus menuntun dia masuk. Nah, kita lanjut ayat 9. Coba bisa nggak ditampilin ayat 9? Dikatakan seperti ini. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara, yang pertama kita bisa lihat kapan Tuhan tutup jalan buat Paulus. Itu yang pertama, saat dia dibutakan di jalan Damsyik. Saat dia dibutakan di mana Bapak Ibu Saudara? Di Damsyik. Jadi ceritanya gini. Paulus lagi perjalanan ke Damsyik. Dia lagi jalan nih sama rombongannya. Dia lagi memimpin orang-orang. Companionnya dikatakan di dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba di tengah jalan saat dia menuju ke Damsyik, Tuhan datang dengan cahaya yang besar dan membuat mata Saulus jadi buta. Di sini dengan jelas Tuhan menutup jalan. Dengan jelas Paulus lagi mau jalan nih. Dia mau jalan melakukan sebuah pekerjaan. Dia sudah memilih. Dia sudah bertugas, bahkan nanti kita akan baca, dia dapat surat tugas untuk melakukan tugasnya. Dia lagi pergi menuju untuk mengerjakan tugasnya, tiba-tiba dia dibuat buta. Sehingga 3 hari 3 malam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan menutup jalan bagi dia. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan tutup jalan? Kenapa kok Tuhan membutakan Saulus? Saulus orang Farisi, Saulus ngerti firman. Kenapa kok dia dibutakan? Jawabannya di ayat 1-2. Dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan apa? Bapak Ibu baca sama-sama. Dan apa? Membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nggak taunya, kenapa Tuhan menutup jalan buat Paulus? Karena jalan yang dipilih oleh Saulus di sini itu penuh dengan hawa nafsu. Kenapa Tuhan menutup pintu, menutup jalan bagi Saulus? Karena jalan yang dia pilih menuju ke Damsyik bukan punya tujuan memuliakan Tuhan, tetapi tujuannya adalah hawa apa saudara? Hatinya berkobar-kobar. Dia semangat, tapi semangatnya bukan untuk menginjil. Semangatnya buat apa? Bunuh orang. Penuh dengan hawa nafsu. Dia mau bunuh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan pengajaran dari Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menutup jalan. Coba renungkan dalam hidup saudara dan saya. Mungkinkah Tuhan menutup jalan saudara? Menutup dalam hidupmu. Karena mungkin keputusan yang kau buat, jalan yang kau buat bukan berdasarkan kemuliaan Tuhan, tapi berdasarkan apa tadi saudara? Hawa nafsu. Mungkin keputusan jalan yang saudara buat mungkin berdasarkan iri hati. Berdasarkan saudara marah dengan orang. Marah dengan istri, marah dengan suami. Saudara yang heran tentang Saulus ini. Dia mau pergi membunuh orang. Membunuh murid-murid. Tetapi dia merasa dirinya benar. Iya enggak saudara? Sampai dia datang minta surat kuasa untuk bunuh orang. Loh, inilah bahayanya orang yang membuat keputusan karena hawa nafsu. Dia selalu merasa dirinya itu benar. Setan selalu akan membungkus keputusan salah, hawa nafsu, dengan kebenaran. Dia akan membuat saudara berpikir keputusan saudara itu paling benar. Padahal dasarnya adalah hawa nafsu.
Contoh paling gampang di dalam Alkitab. Ada anak bungsu. Dia datang ke ayahnya. Minta apa? Warisan. Setengah harta papanya diminta. Sekarang saya tanya bapak-bapak di sini yang punya anak. Anak saudara umur 20 tiba-tiba satu hari minta setengah dari harta saudara. Saudara apain dia? Hah? Kemarin saya khotbah di Jakarta ada yang bilang saya gorok dia, Pak. Dia apain saudara? Jemaat Surabaya ini kalem-kalem saudara ya. Saya doakan dan urapi dia. Hebat. Tapi saudara, kalau benar-benar itu terjadi, mungkin saudara udah marah, udah bentak dia. Tapi anak ini herannya dia gak ngerasa salah loh. Dia sadarnya waktu dia udah di kandang babi. Itulah orang yang membuat keputusan karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu membutakan. Ulangin, hawa nafsu selalu apa? Lot milih apa? Lot memilih tanah yang sebelahnya Sodom dan Gomora. Kenapa? Abraham suruh Lot pilih, kamu mau tanah yang mana? Lot memilih, dia lihat tuh, hawa nafsunya, bagus tuh. Tanahnya sebelahnya Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Saat dia pilih berdasarkan hawa nafsu, sampai di sana, dia pindah dekatnya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu banyak LGBT. Kumpul di situ, akhirnya apa yang terjadi? Lot ditaksir sama beberapa om-om. Lihat, Lot boleh juga ya. Lot punya 2 anak perempuan gak dianggap, yang dianggap papinya. Saudara, saya mau tegaskan kembali, GSJS punya prinsip kita tidak setuju dengan LGBTQ. Karena saya percaya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. Amin, saudara. Ada yang mau menentang di sini? Silakan maju ke depan, kita foto bersama. Tapi lihat, Lot kehilangan seluruh hartanya. Kenapa? Kan Hawa ingetin saudara. Coba periksa balik. Keputusan saudara yang saudara lakukan ini karena hawa nafsu atau karena alasan apa coba? Saudara kadang-kadang merasa benar, tapi karena hawa nafsu itu. Nah, contoh, bapak-bapak, selingkuh benar atau salah? Bu, gak usah ikut-ikut bu, saya kan ngomong sama bapak-bapak. Bu. Pak, selingkuh benar atau salah? Ada bapak-bapak yang bilang, Pak Pendeta, sebentar. Lihat konteksnya, konteks. Jadi bukan cuma ayat Alkitab, ada konteks. Selingkuh, iya Pak Pendeta, istri saya tidak pernah memenuhi kebutuhan saya. Terus saya mau gimana Pak Pendeta? Istri saya nggak bisa, terus mau gimana? Merasa dirinya paling apa? Benar. Anak-anak muda, hati-hati. Saya mau tanya anak-anak muda, hubungan seks sebelum nikah, benar atau salah? Ayo kita foto bersama lagi. Saya hari ini mau ajak banyak orang foto, ayo. Salah. Tapi banyak anak-anak muda merasa benar. Ya Pak Pendeta gimana ya? Pak Pendeta coba renungkan. Suruh pendeta renungkan. Pak Pendeta coba renungkan. Orang kalau mau beli mobil kan test drive dulu. Najis bro. Masa manusia digambarkan seperti mobil. Ada anak muda cewek-cewek datang, Pak Pendeta puji Tuhan saya mau bersaksi. Saya pikir saksi, iya Pak Pendeta saya udah pacaran 4 tahun hubungan seks sebelum nikah. Puji Tuhan belum hamil. Saya juga gak bisa ngomong apa-apa saudara waktu dia bilang gitu. Masa saya juga mau puji Tuhan lanjutkan? Ya gak mungkin saudara. Bu, ngelawan mertua bener atau salah? Mertua gak usah ikut jawab. Bu, ngelawan mertua, gak menyapa mertua, bener atau salah? Salah. Tapi ibu-ibu ada yang ngomong, Pak Pendeta gak tahu konteks. Pak Pendeta gak tahu. Saya ini Pak Pendeta coba ngadepin mertua saya 1 hari aja. 1 hari di kursi, di posisi saya. Saya ini udah makan ati, rempelo, usus, paha, dada, semua udah dimakan. Gak ada lagi mau dimakan, saya gak tahan. Bu. Kalau engkau membuat keputusan karena hawa nafsumu yang marah, yang kepahitan, yang saudara benci, ingat, ujung-ujungnya pasti kehancuran.
Bapak Ibu, saya sebagai gembala, saya punya otoritas untuk mengingatkan jemaat yang saya gembalakan. Hati-hati dengan keputusan yang saudara buat karena hawa nafsu. Yang setuju katakan amin. Paulus berangkat ke Damsyik. Keputusan itu, dia merasa benar. Padahal itu karena hawa nafsunya dia. Karena dia marah sama orang-orang yang mengikut Yesus. Saya mau ingatkan Pak, jangan buat keputusan saat marah. Setuju nggak sama saya? Hati-hati. Pengkhotbah 10 ayat 4. Gini. Orang kalau membuat keputusan waktu lagi marah Pak, pasti ujung-ujungnya banyak salahnya. Setuju gak sama saya? Pengkhotbah 10 ayat 4. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jika amarah penguasa menimpa engkau, jangankan meninggalkan apa? Tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan apa? Besar. Jadi kalau saudara marah buat keputusan banyak kesalahan. Tapi kalau saudara sabar, keputusannya seringkali benar. Coba ngomong sama kanan kiri, sabar. Ada ibu di situ suaminya dikeplak, sabar. Ibu jangan Bu. Orang kalau membuat keputusan bukan karena hawa nafsu, pasti dia buat keputusan yang benar. Orang yang buat keputusan karena tamak, serakah, keputusannya seringkali benar atau salah? Berapa banyak tahun lalu banyak uangnya orang sampai berapa ratus triliun dibawa lari toh? Udah dibawa lari baru minta doa. Pak Pendeta doain. Kenapa? Uang saya 4 miliar dia ditipu. Oh ya? Terus dia ngomong, iya Pak Pendeta. Coba gitu uang 4 miliarnya saya kasihkan ke Pak Pendeta Michael untuk GSJS. Oh udah hilang baru mau disumbang ya Bu ya? Itu cuma kenangan aja. Berapa banyak tahun lalu, mungkin mohon maaf kalau saudara korbannya. Tapi berapa banyak orang karena dia lihat tuh, waduh, oh iya ya, enak ya, gak perlu kerja dapat duit loh. Alkitab gak pernah ngajarin orang gak kerja bisa diberkati, enggak. Firman Tuhan ngajarin kau harus rajin, kau harus giat dan tekun. Yang setuju katakan amin. Kamu gini, Tuhan memberkati yang dicintainya waktu tidur. Jadi ya udah Pak Pendeta lagi gitu aku tak tidur yang banyak, beno diberkati. Oh ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Artinya kerja saat tidur pun dia diberkati. Tapi lihat, hawa nafsu, lumayan ya, enak ya. Hawa nafsunya yang memimpin dia, membutakan dia. Keputusannya salah. Paulus juga gitu, Saulus. Dia merasa benar, padahal gak benar. Karena hawa nafsu. Karena itu Tuhan sengaja apa? Menutup